Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua, 1 liter paling. Jadi berarti 150 mg per liter. 150 mg per liter itu pasti masih ada. Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua, 1 liter paling. Jadi berarti 150 mg per liter. 150 mg per liter itu pasti masih ada 2 jam. Kalau dia berkurang pun ya kurang dari 150 sekian. Kalau dia seandainya dia kurang dari itu, di darah, di hati, di urin pasti ada titiknya. Nggak mungkin nggak ketemu. Itu dia, makanya dari segi forensik saya bilang, saya selalu mengatakan aparat penegak hukum itu harus diberitahu bahwa ada asas yang melekat dalam penafsiran hukum pidana itu adalah exceptio firmat regulam. Ketika aparat penegak hukum itu multitafsir, maka penafsiran itu harus menguntungkan orang yang terlapor, tersangka, terdakwa atau terpidana. Itu yang harus dipegang. Itu prinsip dasarnya yang harus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribunz TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribunz TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga berita terheboh terkini. Semakin memanas, saling bantah-membantah. Profesor Edi bantah Dr. Jaja. Kuasa hukum Jessica angkat bicara. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan pernyataan ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja yang menyatakan bahwa sianida yang ada dalam tubuh Mirna Salihin hanya 0,2 mg. Dengan kadar sekecil itu, menurut Dr. Jaja, tidak cukup untuk mematikan. Ia juga mengungkapkan bahwa sianida 0,2 mg itu bisa muncul akibat pembusukan. Namun, pernyataan Dr. Jaja itu dibantah oleh ahli hukum pidana, Prof. Edi. Menurut Prof. Edi, Dr. Jaja tidak layak diminta keterangan karena bukan dia yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad Mirna Salihin. Ahli racun, ahli forensik, dan ahli-ahli lainnya itu mereka melakukan. Apakah mereka observasi, apakah eksperimen, ataupun juga pemeriksaan. Yang ditanya itu orang yang memeriksa, dan yang ditanya itu adalah orang yang melakukan eksperimen. Jangan ditanya kepada orang tidak melakukan pemeriksaan, tutur Profesor Edi yang dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo pada Jumat kemarin. Prof. Edi menyebut Dr. Jaja saat itu tidak melakukan autopsi, melainkan hanya melakukan pembalseman jasad Mirna Salihin. Dr. Jaja tidak melakukan autopsi. Kalau nilai pembuktian orang tidak melakukan autopsi, lalu dia bicara itu tidak beda dengan orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan, tandas Profesor Edi. Profesor Edi pun menjelaskan bahwa bukan hanya 0,2 mg sianida saja yang ada di tubuh Mirna, tetapi juga ada 950 mg per liter natrium. Diambil sampelnya dari lambung, dari empedu, dari hati, kemudian diuji di laboratorium forensik. Lalu yang membacakan hasil uji laboratorium forensik itu Profesor Budi Sempurna. Ditemukan natrium sianida, NaCN, itu dalam satu rangkaian senyawa 0,2 sianida miligram per liter, tetapi juga ada 950 mg natrium per liter, pungkasnya. Ia pun mengacu pada kesimpulan Profesor Budi Sempurna bahwa kandung NaCN sudah cukup membuktikan. Makanya kita harus membaca kesimpulan dari Profesor Budi Sempurna bahwa kandungan NaCN natrium sianida di dalam tubuh itu sudah cukup membuktikan, tegasnya.
Kasus kematian Mirna Salihin yang diracuni oleh sahabatnya Jessica Wongso dengan kopi sianida kembali mencuat. Banyak orang menebar asumsi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kopi sianida yang menjadikan Jessica Wongso sebagai terdakwa. Wamenkumham, Profesor Edward Omar Sharif Hiarij, yang biasanya disebut dengan Profesor Edi, ikut memberikan pernyataan terkait kasus pembunuhan tersebut. Pada sebuah podcast yang ditayangkan oleh kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Prof. Edi menyatakan bahwa Dr. Jaja Surya Atmaja tidak layak dimintai keterangan karena bukan dia yang memeriksa jasad Mirna Salihin. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan pernyataan ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja yang menyatakan bahwa sianida yang ada dalam tubuh Mirna hanya 0,2 mg. Menurut Dr. Jaja Surya Atmaja, dengan kadar kecil itu tidak memungkinkan untuk membunuh seseorang. Hal tersebut langsung dibantah oleh Profesor Edi. Menurutnya, orang yang layak ditanya adalah orang yang memeriksa, ahli racun dan ahli forensik. Lalu, menurut Profesor Edi, Dr. Jaja seperti orang yang berbicara sembarangan mengenai kasus tersebut. Dr. Jaja tidak melakukan autopsi. Kalau nilai pembuktian orang tidak melakukan autopsi, lalu dia bicara itu tidak beda dengan orang yang ngomong sembarangan di pinggir jalan, ucap Profesor Edi. Tak sedikit dari masyarakat dan khalayak menilai adanya kejanggalan sekaligus keraguan atas penetapan terdakwa pada Jessica Wongso. Jessica Wongso telah menjalani hukuman selama 7 tahun dari sanksi 20 tahun penjara yang ditetapkan PN Jakpus. Ia didakwa atas kasus pembunuhan Mirna di usianya yang ke-28 tahun. Di balik kehebohan publik terhadap kasus ini, muncul sebuah fakta baru yang disampaikan ahli patologi, forensik, dan DNA asal Universitas Indonesia UI Dr. Jaja Surya Atmaja soal minimnya kandungan sianida di tubuh Mirna Salihin. Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua, 1 liter paling. Jadi berarti 150 mg per liter. 150 mg liter itu pasti masih ada. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kalau dia berkurang pun, ya kurang dari 150 sekian. Kalau dia seandainya dia kurang dari itu, di darah, di hati, di urin pasti ada titiknya. Nggak mungkin nggak ketemu. Itu dia, makanya dari segi forensik saya bilang nggak.